Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqala fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatami lima sabaqo an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, warasatul anbiya, para sesepuh, bini sepuh, al-mukarramun, sang guru besar Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Muti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami taati beliau Ibu Nyai Safatul Ummah sebagai penasehat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah Indonesia, sekaligus sebagai ketua umum organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, juga sebagai ketua Yayasan Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat Pusat Losari Ploso, Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Al-Mukarramun, beliau Bapak Tasriful Atib Aziz sebagai ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarramun, beliau Bapak Muhammad Subhi Ajalsani, pimpinan Wali Talqin Thariqah Siddiqiyah Indonesia, sekaligus sebagai ketua umum organisasi pemuda Siddiqiyah from Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kami hormati segenap organisasi otonom di lingkungan Thariqah Siddiqiyah, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia kenikmatan kepada kita sekalian yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pembawa ajaran agama Islam, wasilatul uzma, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau
sang guru besar Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba yang senantiasa membimbing rohani kita semua melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ingkang ungelipun Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardi. Surat Al-Imran ayat 122. Dan cepat-cepatlah kamu menuju ampunan Tuhanmu, dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi samawati ka'ardi samai wal ardi. Berlomba-lombalah kamu menuju ampunan Tuhanmu, dan surga itu luasnya laksana luasnya langit dan bumi. Manusia adalah makhluk yang paling baik. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menyediakan tempat yang paling baik, yaitu surga, khusus untuk makhluk yang paling baik. Apabila kebaikan diri kita telah dirusak sendiri oleh manusia dengan jalan berbuat dosa, maka manusia yang telah menjadikan dirinya tidak baik itu, maka berarti sudah tidak sesuai lagi dengan tempat baik, tempat mulia yang telah disediakan untuk mereka. Meskipun demikian, Allah Ta'ala masih memberikan jalan kepada manusia untuk memperbaiki diri, agar supaya sesuai dengan tempat surga yang telah disediakan, yaitu jalan taubat. Bapak Ibu yang kami muliakan, kerusakan daratan, kerusakan lautan ini disebabkan oleh manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Doharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum
yarji'un. Telah jelas kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala Doharul fasadu fil barri wal bahri qala akbaru huwa lisanu wal yamu huwa qalbu. Keterangan dari sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam firman Allah Ta'ala, Doharul fasadu fil barri wal bahri. Berkata Abu Bakar, yang dimaksud daratan itu ialah lesan, dan yang dimaksud lautan itu ialah hati. Jadi lesan itu diibaratkan daratan, hati ibarat lautan. Kerusakan daratan adalah kerusakan lesan. Jadi orang yang tidak bisa menjaga lesan, maka akan terjadi kerusakan. Kerusakan lautan adalah kerusakan hati. Tidak bisa menjaga hati, tidak bisa menjaga lesan, tidak bisa menjaga hati, kerusakan hati. Memang pada diri kita yang paling luas itulah lesan dan hati. Wilayah mata hanya terbatas dibentuk dan dirubah. Wilayah hidung hanyalah dibaru. Wilayah telinga hanyalah di suara. Akan tetapi wilayah perkataan mencakup wilayahnya mata, telinga, lidah, hidung, dan lebih luas lagi. Tetapi lebih luas lagi adalah wilayah hati. Sebenarnya perkataan itu adanya di dalam hati. Adapun lesan hanyalah melahirkan saja, atau penerjemah perkataannya hati. Itulah sebabnya lesan dan hati itu kedua-duanya di dalam Al-Quran dinamakan kabirun, yaitu sesuatu yang sangat besar. Wa yatufi suduruhum akbar. Wa yatufi suduruhum akbar. Surat Al-Imran ayat 118. Dan sesuatu yang disamarkan di dalam dada mereka itu lebih besar.
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, besar kalimat keluar dari mulut mereka. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam kitab Ummul Barahin ada syair yang menyebutkan innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alam fuadi dalilan. Sesungguhnya perkataan itu ada pada hati, adapun lisan itu dijadikan dalil bagi hati. Apabila dua perkataan tersebut rusak, maka seluruh diri manusia itu menjadi rusak. Bapak Ibu yang kami muliakan, jikalau seseorang itu sudah menjadi orang yang banyak dosa disebabkan yang dilakukan oleh lisan dan hati, supaya kembali bersih, supaya bisa kembali menjadi anak yang baru lahir, maka ini perlu bertaubat. Kalau tidak bertaubat, maka tidak akan bisa kembali bersih seperti anak yang baru lahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Anta ibu minal dzanbi kama la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang padanya tidak mempunyai dosa. Ada dalam hadis yang lain juga diterangkan, lam yaliju malakutus samai malam yulad marrotaini. Tidak akan bisa masuk kerajaan langit orang yang tidak dilahirkan dua kali. Orang yang mau bertaubat dan bertaubat nasuha, artinya bertobat sungguh-sungguh, sehingga dia itu bersih sebagaimana bersihnya anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir itu adalah bersih, tidak mempunyai dosa terhadap Allah Ta'ala, tidak mempunyai dosa terhadap sesama manusia. Baikpun anak itu hasil dari hubungan halal maupun zina, baikpun anak itu dari orang mukmin maupun orang kafir, tetap di dalam hadis Nabi itu diterangkan kullu mauludin yuladu alal fitrah, segala anak yang dilahirkan
itu dilahirkan atas kesucian. Maksud sabda Nabi bukan orang yang dilahirkan ke dunia 2 kali yang bisa masuk surga atau kerajaan langit, karena manusia tidak akan dilahirkan 2 kali ke dunia. Maksudnya adalah orang yang bertaubat nasuha itu dia bersih seperti bersihnya bayi yang baru lahir. Jadi seakan-akan dia itu seperti bayi lahir lagi. Rasulullah saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bertaubat setiap hari itu 100 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang bersih, tidak mempunyai dosa. Karena dosa sebelum dan sesudahnya telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Diterangkan dalam surat Al-Fatih, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami telah membukakan kemenangan kepadamu Muhammad dengan kemenangan yang nyata, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu suatu dosa yang dahulu dan yang kemudian. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tubu ilallahi ta'ala fa inni atubu ilahi kulla yaumin mi'atu maratin. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya saya adalah bertaubat kepadanya setiap hari 100 kali. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pribadinya sudah bersih dari dosa, baik pun dosa-dosa yang dahulu maupun dosa-dosa yang kemudian, padahal setiap harinya masih bertaubat 100 kali, maka mestinya kita sebagai manusia yang banyak dosa ini tentulah harus bertaubat yang sungguh-sungguh. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan dorongan yang kuat, dorongan yang hebat bagi umatnya, supaya umatnya ini betul-betul mau bertaubat atas segala dosa yang telah dilakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan santai-santai, jangan lalai-lalai. Waktu yang diberikan kepada kita adalah sangat singkat. Kita haruslah bisa membagi waktu. Jangan sampai kita tertipu oleh macam-macam kesibukan, sehingga kita lupa untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang melumuri hati kita. Janganlah hati kita adalah kotor. Ingatlah, hati kita adalah berlian malakut
Jangan dibiarkan terbenam di dalam lumpur dosa. Cepat-cepatlah kita lepaskan dari kotoran-kotoran dosa yang merusak berlian kita ini. Maka kita harus sungguh-sungguh berusaha agar hati kita ini bisa menjadi bersih dan bisa kembali asal bersih, kembali bersih. Maka ini harus dilakukan secara serius. Allah Ta'ala perintah bertaubat ada dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan taubat nasuha. Orang-orang yang beriman diperintah bertaubat kepada Allah Ta'ala, bukan sekadar bertaubat, bukan sekedar bertaubat, akan tetapi bertaubat nasuha, bertaubat yang benar-benar taubat. Artinya bertaubat yang bersih, artinya bertaubat yang ikhlas, bertaubat yang benar. Bertaubat yang benar itu menurut hadis Nabi haruslah melengkapi 4 syarat. 1, mohon ampun kepada Allah Ta'ala zahir dan batin. 2, hati menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. 4, cepat-cepat melaksanakan amal-amal yang baik. Manunggalnya 4 syarat tersebut, itulah taubatan nasuha. Bila 4 syarat tersebut kurang, bukan taubat nasuha namanya. Jadi taubat nasuha itu adalah manunggalnya 4 syarat, yaitu 1, mohon ampun kepada Allah Ta'ala zahir dan batin. 2, hati menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh menyesal. 3, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. 4, cepat-cepat melaksanakan amal yang baik. Jadi manunggalnya 4 syarat itulah yang disebut taubatan nasuha. Kemudian waktunya bertaubat ini di dalam hadis Nabi diterangkan, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat hamba selama ruh belum sampai ke kerongkongan. Allah Ta'ala senantiasa akan menerima taubat hambanya selama belum sakaratul maut. Bila telah sakaratul maut, maka pintu taubat telah tertutup, waktu kesempatan taubat telah habis. Bapak Ibu yang kami muliakan,
Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tidak mau bertaubat maka mereka itu adalah orang-orang yang dolim. Jadi di dalam Al-Quran orang yang tidak mau bertaubat ini adalah orang-orang yang dolim. Orang yang bertaubat atas dosa kepada Allah Ta'ala, orang tersebut tidak mau bertaubat kepada Allah, maka mereka adalah orang dolim. Maka dari ayat inilah jelas bahwa hukum bertaubat nasuha itu adalah wajib, bukan sunat. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Ta'ala adalah zat yang maha dekat. Allah Ta'ala adalah zat yang maha dekat kepada semua manusia. Ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Qaf ayat nomor 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami adalah lebih dekat kepadanya insan daripada urat lehernya. Walaupun Allah Ta'ala itu lebih dekat kepada kita, akan tetapi Allah Ta'ala menyampaikan segala aturan dalam agama Islam tidak langsung kepada kita, melainkan memakai wasilah, memakai perantaraan, yaitu perantaraan Muhammad Rasulullah. Oleh sebab itu Muhammad Rasulullah disebut wasilatul uzma, artinya perantara yang agung. Jadi Rasulullah itu adalah wasilatul uzma, artinya perantara yang agung. Maka kita sebaliknya, agar taubat kita dan lain-lain urusan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, haruslah melalui wasilah rohani Muhammad Rasulullah yang telah dipakai oleh Allah Ta'ala sebagai wasilah kepada kita. Jadi melalui satu pintu naik turunnya urusan haruslah memakai pintu wasilatul uzma. Wasilah itu diperintah oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan pakailah wasilah jalan kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, agar kamu menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan. Begitu pula kalau kita bertaubat kepada Allah, supaya taubat kita diterima, haruslah berwasilah kepada Rasulullah. Walau annahu idzalamu anfusakum ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullah tawaban rahiman. Surat An-Nisa. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya diri mereka datang kepadamu Muhammad, lalu mohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha
penyayang. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, kalau Rasulullah saja setiap hari masih membaca istighfar bertaubat 100 kali, apalagi mestinya kita ini lebih banyak memohon kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Min kulli dzambin adzim, dari segala dosaku yang besar. Adna betul amdan, aku mengerjakan dosa karena sengaja. Au khotoan, aku tergelincir. Siron wa alaniyatan, baik aku kerjakan secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Sohiron au kabiron, dosa kecil atau dosa besar. Innaka anta ghafarud dzunubi, sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun akan segala dosa. Fathahul qulubi syattarul uyubi, engkau adalah zat yang membuka hati. Engkau adalah zat yang menutupi aib-aib. Kasyaful qurubi wa atubu ilahi, engkau adalah zat yang menyingkap kesusahan dan aku adalah bertobat kepada-Mu. Minal dzambil ladzi a'lamu bihi, dari dosa yang aku ketahuinya. Wa minal dzambil ladzi la a'lamu bihi, dan dari dosa yang aku tidak mengetahuinya. Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui sesuatu yang paling gaib. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Saya kira cukup apa yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.